Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita mulai ya nanti dan ini lanjutan eh, dari metode penilaian investasi yang part 1 ini part 2. Jadi memang metode penilaian investasi itu ada dua. Part 1-nya sudah Pak bagikan video pembelajarannya, ini part 2. Part 2 ini lebih dalam lagi bagaimana menilai investasi. Kalau pada part 1 atau pada bagian yang pertama itu menyangkut kepada OCF, operational cash flow. Jadi bagaimana menilai pakai metode OCF ya, pakai penggunaan OCF harus cash masuk dan cash inflow dan cash outflow. Namun pada ini kita lebih dalam lagi kayak seperti orang analis, dan ini banyak digunakan juga pada ketika kalian akan menjadi seorang analis kredit di perbankan. Jadi dua ilmu ini memang banyak digunakan orang-orang keuangan finance dalam rangka penilaian sebuah investasi atau kelayakan dari sebuah pemberian kredit juga seperti itu. Jadi ini sangat penting kalau memang kalian akan memfokuskan diri kepada konsentrasi di finance, karena memang ini bagaimana kita membuat sebuah analis atau menilai sebuah investasi yang diajukan oleh unit kerja atau departemen yang ada di suatu perusahaan, atau kita sebagai seorang analis kredit di perbankan. Jadi ilmu ini menurut Pak sangat berguna dan memang digunakan hampir semua orang finance harus mengetahuinya. Orang-orang finance itu rata-rata mengetahuinya ya. Baik. Ini ada gambar investment ya. Bagaimana investor pada akhirnya kan akan mengambil manfaat atau keuntungan dari setiap investment yang diserahkan ya, gitu ya. Yang diajukan, yang dilaksanakan ya, direalisasikan begitu. Ini yang kedua adalah slide yang kedua. Coba. Nah, ini penilaian investasi. Kalau yang pertama itu pakai cash inflow dan cash outflow, menilai pada penyelenggaraan atau pemrosesan dalam cash inflow dan cash outflow. Maka pada kali ini ya, kita coba menggunakan metode-metode penilaian investasi yang sangat umum, sangat banyak digunakan ya, sangat banyak digunakan, dan memang harus kita jago. Orang-orang manajemen keuangan harus jago ya, harus jago untuk melakukan ini ya, melakukan penilaian pakai metode seperti ini. Baik ya, ini ada sebenarnya penilaian investasi itu kita bertujuan untuk memprediksi secara akurat apakah investasi yang akan dijalankan itu menguntungkan atau tidak. Jadi ini memprediksi, tentu probabilitas ya, kemungkinan dia menguntungkan itu kita hitung secara akurat ya, dengan kondisi yang memang kita perhitungkan dari awal. Jadi meskipun juga ya penilaian investasi tidak hanya terbatas pada aspek keuangan saja, namun karena kita di manajemen keuangan, kita akan fokus kepada keuangan saja. Hampir 70% dari penilaian keuangan ini mengacu pada aspek-aspek yang menilai metode-metode ininya ya, metode penilaian investasi yang biasa digunakan dalam aspek keuangan. Yang pertama adalah payback periods ya. Yang kedua accounting rate of return atau ARR, kemudian net present value, kemudian profitability index, dan yang kelima internal rate of return. Jadi ini rate ya. Jadi ini adalah internal rate of return. Nah, Pak sudah koreksi sebentar ya. Nah, baik, kita coba yang pertama. Mengenal yang pertama adalah payback periods.
Payback period atau PP, Pak singkat dengan P2 ya, adalah suatu periode yang diperlukan untuk kita coba menilai apakah sebuah investasi itu kapan dia menitip kembali, kapan dia bisa diperkirakan kembali. Tentunya ini menggunakan aliran kas masuk yang dikenal sebagai proceed. Jadi aliran kas masuk itu dikenal sebagai proceed ya bahasanya, atau penilaian investasi yang menitik beratkan pada waktu pengembalian investasi. Nah, rumusnya ini ya. Ada investasi kita bagi dengan proceed ya, aliran kas masuknya kita kali tahunnya. Ini kalau proceednya itu memperhitungkan earning after tax dari sebuah perusahaan ya. Maka kalau sebuah perusahaan kan ada yang namanya penyusutan, oke? Nah penyusutan itu yang akan menambah lagi earning after tax-nya ya, karena penyusutan itu pada hakikatnya adalah kas masuk yang kita ambil dari biaya penyusutan untuk pengembalian aset ya, untuk pengembalian aset yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai dari investasi tadi. Misalnya kalian akan kalian membeli HP, maka HP kalian itu disusutkan misalnya dalam 5 tahun atau 3 tahun ya, sehingga kita bisa memiliki kemampuan ketika aset itu habis umur ekonomisnya, kita memiliki sebuah saving, tabungan untuk bisa membeli kembali. Paling tidak seperti itu ya. Bagaimana kriteria penilaiannya ya, komparatif dengan investasi yang tidak jauh berbeda. Jadi pertama kita harus membandingkan dengan kira-kira investasi lain yang tidak jauh berbeda. Jadi seorang analis kredit juga bisa mengambil referensi dari investasi lain ya, misalnya dari pengajuan yang lain tapi mirip. Misalnya ada industri sawit, kemudian ada industri sawit lagi yang mengajukan. Nah, maka itu komparatifnya bisa dilihat ya. Kemudian menggunakan nilai maksimum ya. Misalnya payback period itu lebih besar dari payback maksimum, maka investasi diterima. Artinya ini ada yang kebuka ya. Enter. Ya, maksudnya nanyain apanya? Satu jam kalau masalah itu kan ya sudah ini Maulana kayaknya ya, yang ya. Jadi yang kemudian kalau payback periodnya lebih besar dari PP maksimum, maka investasi ditolak ya. Kemudian sama, kalau PP-nya sama dengan payback period maksimumnya relatif tergantung dengan jenis investasi. Ini juga harus pemikiran dari analis kredit. Ketika nilai pengembaliannya waktu jangka tempo waktu yang diperhitungkan pengembalian itu sama dengan PP maksimumnya. Nah, kelemahannya ada ya. Kelemahan dari payback period ini yang pertama tidak memperhitungkan keuntungan setelah tercapainya waktu. Jadi ada lagi ya yang namanya keuntungan setelah tercapainya waktu payback periodnya tadi ya. Kan kalau sebuah mesin itu kalaupun sudah tercapai payback periodnya, batas pengembaliannya sebenarnya mesin itu tetap jalan. Oke, begitu ya. Kalau kita kredit motor misalnya, kredit motor itu kita 4 tahun, kita sudah bayar, sebenarnya motor itu tetap bisa berfungsi dan menghasilkan. Yang kedua, kelemahannya tidak menghitungkan time value of money. Setelah kita pelajari ya, nilai waktu daripada uang. Oke. Nah, yang berikut, average rate of return. Nah, ini sebetulnya yang sebuah penilaian investasi juga yang memang menitik beratkan pada rata-rata keuntungan setiap tahunnya ya. Jadi yang diperoleh dari investasi. Jadi kita rata-rata keuntungannya berapa sih setiap tahun? Nah, itu menggunakan average rate of return ya. Nah, kalau kriteria penilaiannya ketika kita rumus ARR ini rumusnya ya. Ini rata-rata keuntungannya average after tax ya.
dikali dibagi average of investment, rata-rata investasi. Nah, atau juga bisa ini total earning after tax dibagi atau investasi. Atau juga menggunakan investasi dibagi dua, ini kalau misalnya tadi investasinya sama. Ya, oke. Ini ARR. Ketika ARR itu lebih besar dari 1, maka investasi diterima. Ya, jadi sebetulnya gampang ya. Nanti kalau di contoh soal bisa dilihat. Dan metode ini kelemahannya sama dengan payback period, tidak mempertimbangkan nilai waktu daripada uang. Jadi kalau seorang manajer keuangan itu akan memiliki intuisi tanpa memperhitungkan time value of money-nya dulu. Nah, itu sebetulnya kemampuan dari manajer keuangan atau analis kredit ketika memang belum menghitungnya di atas kertas sekali. Jadi intuisinya dapat gitu. Jadi dua ini kita belum menentukan time value of money-nya, ya. Jadi, tapi tetap bisa digunakan untuk penilaian di awal, ya. Penilaian per awal itu kita menggunakan payback period dan average rate of return, ya. Yang ketiga, net present value. Net present value memang sudah memperhitungkan time value of money. Jadi kemampuan uang itu di masa yang akan datang, ya. Metode net present value ini memperhitungkan selisih antara nilai sekarang dari keuntungan investasi, present value of profit, ya, dengan nilai investasi, present value of outlay-nya, ya. Tentunya karena dia time value of money, ini akan memperhitungkan tingkat discount rate-nya, I-nya tertentu, ya, yang ditentukan. Ini rumusnya, dan ini bisa menggunakan beberapa tabel, ya. Tabelnya seperti itu, ya. Ini 1 bagi 1, ini kalau dia pakai tabel, nanti pakai tabel present value, ya. Oke. Nah, ini juga rumusnya bisa, ya. Min 1 ini nilai investasinya. Jadi begini, ini kan jumlah ini cash flow-nya, cash flow proceed-nya, ya, dibagi biar penggunaan modal lah, ya. Jadi cost of capital, COC yang kita pelajari sebelumnya, ya. Nah, ini nilai investasi. Jadi netnya itu karena dikurangi investasi. A adalah umur investasi, ya. Nah, karena memang ini mengurangkan terhadap investasi, maka ketika net present value itu lebih besar dari 0, artinya investasi itu diterima. Itu aja, ya. Jadi kalau ngelihatnya nanti kalau kriteria penilaian itu lihat batasan diterimanya atau tidak, ya. Kuncinya itu apakah itu diterima atau tidak, ya. Bentar. Oke. Nah, ini present value. Yang berikut ada profitability index atau PI, ya. Ini jadi dia menitik beratkan pada perbandingan antara nilai sekarang dari keuntungan investasi, present value of profit, dengan investasi yang dikeluarkan. Jadi membandingkan. Untuk melakukan perhitungan profitability index ini, kita harus melihat perhitungan dari net present value dulu. Jadi nyangkut, ya, akan terkait dengan net present value. Dapat dikatakan bahwa profitability index PI adalah kelanjutan dari net present value. Nah, kriteria penilaian sama sih, jadi mirip-mirip, ya. Tapi ini 1. Kalau kita lihat, ini kan 0, net present value 0, ya. Maka investasi diterima. Kalau ini lain, ya, present value-nya profitable index-nya ketika dia lebih besar dari 1, maka investasi diterima, gitu, ya. Nggak apa-apa videonya dibuka saja. Kalau Pak memang sengaja, memang Pak di ini videonya Pak off-kan, ya, karena memang takutnya sinyal yang mempengaruhi, ya. Ini jadi lag, ya, kalau dihidupkan, ya.
Silakan saja ambil kertas ya. Lupa Pak tadi menyampaikan kalau mau dicoret-coret nanti kan ada contoh soalnya. Ya, oke. Namun jika ada alternatif investasi yang lain lebih besar, maka PI-nya yang lebih besar ya. Ambil yang lebih besar. Ini rumusnya. Present value of proceed dibagi present value outlay. Outlay ini adalah investasi yang dikeluarkan. Berapa present value-nya? Nilai sekarang dari ini sekarang dari proceed hasil, ini nilai sekarang dari outlay-nya ya, investasi yang dikeluarkan. Ini rumusnya secara matematiknya. Ya, ini secara umum. Jadi kalau ada dua rumus ini, ada secara matematik, ada secara umumnya ya, generalnya bagaimana. Ini rumusnya. Kalau ini tetap tabel ya. Si 1 min 1 ini bisa menggunakan tabel yang Pak sudah sampaikan sebelumnya ya. Ini dibagi investasinya. Cash flow, proceed, CF sama. COC itu adalah I itu adalah capital of cost ya. Jadi kemudian ini nilai investasi, ini umur investasi ya. Oke. Kita lanjut ke dalam yang berikut adalah internal rate of return ya. Kita kembali kini tentang internal rate of return ya, atau dikenal dengan IRR ya. Bila pada metode net present value ya itu mencari nilai sekarang bersih dengan menggunakan tingkat diskon rate tertentu, maka pada metode IRR ini akan mencari tingkat diskon rate yang dapat menyimbangkan ya, menyamakan atau antara present proceed tadi ya present value penerimaan tadi dengan present of the outlay. Dia kira-kira kita itu berandai-andai kalau berjika ya kalau bila nanti di RR ya, bila nanti itu lagunya Nabila Maharani ya, lupa apa. Jadi kalau nanti internal rate of return-nya itu hasilnya itu mendekati 0, 1 kita cari. Ketika dia mendekati 0 kan berarti dia kondisinya dalam kondisi yang rugi. Jadi batasnya itu harus dilihat bagaimana hubungan antara ketika investasi tadi ya, investasi tadi berada dalam kondisi yang ketika misal bunganya, misalkan saja nih Pak, contoh saja bunganya ada bunga sekarang misalnya 18% misalnya ya, atau bunga sekarang misal 10% ya. Kita mencoba di titik mana, di rate mana investasi ini ya, investasi ini masih layak, atau investasi ini minimumnya di mana ya. Jadi dalam arti kalau terjadi perubahan rate ya, perubahan suku bunga atau diskon rate tadi, apakah investasi ini masih layak atau tidak, kita melihat ringnya batas mana. Jadi artinya ini IR ini akan menjaga konsep berjaga-jaga konservatif atas investasi yang dijalankan ya gitu ya. Artinya penilaiannya ketika IRR itu lebih besar dari I, jadi nilainya itu lebih besar dari I, maka investasi diterima. Dan di satu sisi bisa juga menggunakan with of capital ya, IRR itu misalnya di atas WCOC tadi, with cost of capital, maka investasi diterima. Ini sudah kita pelajari juga pendekatannya pada minggu kemarin ya. Oke, sebenarnya ini akan menarik lagi kalau kita lihat contoh-contoh berikut ini ya. Nah, ini contoh payback period ya. Ini kalau proceednya sama, hasilnya sama, investasi 100 juta, proceednya 25 juta per tahun, maka ini payback periodnya kita langsung aja dibagi 100 juta dibagi 25 juta, jadi 4 tahun. Maka maksudnya waktu pengembalian investasi dibutuhkan waktu 4 tahun. Oke, karena kan umur investasi ada 5 tahun. Artinya bagaimana? Iya, artinya karena memang kita lebih cepat mengembalikannya dengan menggunakan proceed, menggunakan tingkat keuntungan ya. Apakah ini layak? Saya kira
bisa diterima ya, karena memang umur investasinya 5 tahun, tapi dalam waktu 4 tahun kita sudah bisa mengembalikan. Nah, ini menggunakan YATI. Contoh lain, earning after tax beda, profitnya itu penerimanya menggunakan earning after tax. Misalkan saja investasi tetap 100 juta, namun penghasilan masukannya itu, keuntungan earning after tax-nya itu ya, keuntungan setelah pajak itu pada setiap tahun berbeda-beda selama 5 tahun. Kalau ini kan sama, kalau ini beda. Tahun pertama 25, tahun 30, tahun kedua 30, sehingga kita bisa bagaimana menghitungnya ya. Oke, satu persatu juga ya gitu ya. Nah, yang pertama kita langkahnya adalah kita menghitung penyusutan, karena kalau menggunakan earning after tax ya, maka itu harus dihitung bagaimana nilai dari penyusutannya. Kita lihat penyusutannya tanpa sisa nih ya. 100 juta dibagi 5 tahun sama dengan 20 juta per tahun. Nah, kita hitung saja tahun pertama 25 juta ditambah 2 penyusutan ya, 20 juta. Tahun pertama, tahun kedua 30 tambah 20. Begitu juga pada tahun ketiga dan tahun keempat, tahun kelima. Oke. Begitu ya kita hitung ya. Nah, kalau kita lihat di profit tahun 1 dan tahun kedua ini sudah bisa kembali, mendekati kembali. 100 juta ditambah dikurang 45 juta sama dengan 55 juta. Sisa investasi tadi tinggal 55 pada tahun pertama karena ada keuntungan dan penyusutan. Beda ya dengan ini. Kemudian tahun kedua kita dapat 49 juta misalnya ya. Dapat 50 juta nih. Nah, 50 juta maksud 50 juta. Sehingga kita kurangkan dari sisa investasi tahun pertama. Sehingga ya sisanya tinggal 5 juta. Artinya dalam waktu 2 tahun ini tinggal menghitung hari lagi ya, menghitung hari berapa hari lagi, karena 5 juta ini bisa dihitung dengan hari. Cara menghitung harinya adalah 5 juta dibagi 55 juta. Dibagi karena sisa tahunnya ya. Jadi sama dengan 0,091. Ya, 0,1 itu kita kalikan 12 bulan sama dengan 1,09. Atau lebih kurang 28 hari. 0,92 ini kita kalikan hari. Cara menghitungnya, ya. Sehingga dengan tepat kita bisa menghitung 2 tahun, ini kan 2 tahun, tahun pertama, tahun kedua, ya. 1 bulan ini dapat dari sini, ya. Angka ini. Kemudian harinya itu dapat dari perhitungan 0,92 dikali 30. Sama dengan 2 tahun, 1 bulan, 28 hari. Jadi investasi ini bisa dikembalikan dalam waktu 2 tahun, 1 bulan, dan 28 hari. Itu payback period. Contoh ya pertama. Oke, contoh berikut. Contoh yang berikut adalah average rate of return. Ini ada investasi, sama ya. Kemudian earning after-nya 25 juta per tahun dan umur investasinya 5 tahun. Nah, ini kalau sama, ini bisa langsung ya. 100 juta dibagi 2, 50 juta. Sehingga kalau RR-nya gampang, tinggal dihitung. Kita menghitung average investasinya dulu atau EI-nya dulu ya, AI ya, dapat 50 juta, sehingga ARR-nya bisa langsung dihitung. Jadi menggunakan rumus, ingat aja rumus ini. Nah, ini rumusnya yang ARR. Nah, itu ya, kita menghitung ini dulu, dapat, baru kita hitungkan rata-rata investasinya ya. Sehingga dapatlah ARR adalah 50% ya. Nah, kita kembali ke sini, tinggal kita lihat apakah layak atau tidak. Ya, kalau ARR-nya di bawah ya, di bawah 1, maka investasi ditolak gitu. Nah, jadi ini bisa diartikan investasinya ditolak ya. Gitu. Nah, ini kan ARR-nya 50%. Tuh ya. Ini contoh yang beda ya. Nah, ini contoh yang beda kalau ini kan ada profitnya yang berbeda tiap tahun. Dari mana ada 25, 30, 35, 28, 27. Tentukan rata-rata keuntungan investasi
ARR-nya ya. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat payback period kayaknya nampaknya bagus, tapi kalau kita hitung lebih lagi dalam lagi kan kita tidak tahu. Kita butuh sebuah, nah ini kita hitung dulu penyusutan seperti tadi, nah baru kita masukkan ya misalnya kita lihat, tapi ini dikurang 25 juta dikurang 25 juta ya, 30 juta dikurang 20 juta, kita hitung per satu ya. Hasilnya kita masukkan dalam rumus average earning after tax ya. Masukkan 5, 10, 15, dapatlah 9 juta. Nah, rata-ratanya tetap kita hitung, IAI-nya tetap harus kita hitung, 100 juta dibagi 2 sama dengan 50. Oke ya. R-nya tetap kita, ini 3 ini dihitung ya. Sehingga kita dapat 15 juta per tahun, kita bagi 50 juta. Sehingga R-nya adalah 30%. Ya. Kembali kita hitung apakah dia layak atau tidak, ya juga menggunakan beberapa. Tapi R ini akan sangat tergantung dari jenis investasinya ya. Meskipun dia ditolak, tapi kalau investasinya kita lanjut dengan perhitungan net present value, ya lain lagi ya. Paling tidak itu merupakan gambaran awal ya. Payback period dan R sudah tahu nih. Nah, baru kita menghitung net present value. Oke. Contoh proceed yang sama ya, jadi nilainya sama, ini tiap tahunnya itu proceednya sama, jadi kas masuknya itu sama. Ini 25 juta diperkirakan, umur investasinya 5 tahun, tingkat suku bunga yang pernah, baru kita menggunakan tingkat suku bunga. Ini lebih akurat ya. Tentukan nilai sekarang atau net present value-nya. Ini present value of proceed artinya nilai sekarang dari apa namanya kas masuk ya. Proceed itu kas masuk adalah kita menggunakan ini 0,18 dapat dari label ya. Sehingga kalau dia akan rata per tahun, ini kan 5 tahun begitu ya. Sebetulnya dapatnya itu 78 dengan dikalikan dengan angka atau angka faktor dari nilai faktor nilai dari net present value pada tingkat rate 18% untuk 5 tahun. Nah, cara mencari 0,18 bisa menggunakan Excel atau menggunakan tabel atau menggunakan Google. Klik aja misalnya 18% dalam waktu 5 tahun, maka keluarlah 0,18 nilainya. Jadi tidak terlalu susah ya. 0,8 nilai keluar 3,12 ya. Jadi bisa menggunakan Excel, misalnya sama dengan present value dalam waktu 18 tahun, masukkan nilai rate-nya dalam rate-nya 18 tahun untuk 5 tahun, maka keluarlah 3,12. Kita kalikan saja 20 juta dekat 12 sama 78. Nah, nilai investasi kita kan ada 100 juta present value, maka net present value-nya kita kurangkan ya. Sebetulnya kita rugi 21.820. Nah, ini kelihatan. Kalau di payback period kayak nampaknya untung, di era udah kelihatan nggak untung. Nah, di net present value nggak untung lagi, karena sebetulnya kita rugi pada tingkat rate 18%. Kita sebenarnya tidak usah ikut investasi itu atau tidak menolak investasi tersebut, karena dengan tingkat suku bunga 18% kita rugi. Artinya cukup kalau kita punya uang 100 juta, kalau tingkat bunganya 18%, kita masukkan ke deposito atau sertifikat Bank Indonesia atau sukuk ya, surat utang negara dan sebagainya ya. Jadi ini kan dalam kurung nih 21 juta. Nah, jadi kalau dia di bawah 0 maka ini ditolak ya. Minus kan, kalau di bawah minus tuh artinya ini minus ya. Nah, begitu juga proceed yang berbeda. Kita tinggal masukkan ya. Ini tingkat bunga 18%. Nah, ini kalian cari juga 0,8475 ini pada pada bunga 18% dalam waktu 1 tahun, menggunakan tabel juga atau menggunakan Excel. Nilai faktornya ini ya. Ini nilai faktor dengan faktor ini
Ini bisa kalian cari dengan menggunakan Excel atau menggunakan tabel atau pakai Google. Google juga bisa mencarinya ya. Ya, kalau kita kalikan jumlah nah, tapi kalau kita lihat ini kalau 25 juta ya per bulannya rata-rata. Namun kalau tingkatnya ini naik terus nih. 35, 40, 45, 30 ya, prosesnya beda. Naik kan besar 112 ya. Lebih besar daripada 100 juta. Kalau kita lihat ini kan 25 juta dikali 5 tahun ya 125. Kalau ini kan lebih 35 tambah 40 tambah 45 30 lebih besar daripada nilai investasi kita 100 juta. Ya kalau dihitung benar-benar pakai present value nilainya adalah 112 juta ya. Jika kalau kita kurangkan dapatnya net present value kita 12 juta. Oke. Jadi yang penting cari profitnya dulu ya, nilainya berbeda ya. Jadi kalau profitnya itu kayaknya nih mencerminkan dia di atas 100 juta ya. Tapi jangan keburu ini kita menghitungnya. Dengan keburu seakan-akan itulah yang paling benar ya profit value-nya, tapi harus diperhitungkan secara present value-nya dulu. Dapatlah ini 12 juta. Dengan begini kita dapat mengatakan ini kan plus. Net present value yang plus itu artinya apa? Atau di atas 1 net present value-nya di atas. Nah, maaf kelewatan Pak. Nah, ketika net present value-nya di atas 0 ya, maka investasi diterima. Nah, jadi kalau ini kan jelas ya. Jadi walaupun seakan-akan ini 25 juta ya, 25 juta itu kayaknya nampaknya ini menguntungkan, tapi ternyata tidak menguntungkan. Kalau ini jelas menguntungkan ya, sehingga ketika kondisi seperti ini dapat diterima. Kalau kondisi seperti itu tidak bisa diterima. Oke, yang berikut adalah ini ya, probability index. Nah, ini gampang. Jadi hasil perhitungan present value of profit ya, contoh 1 pada metode present value. Dia kan memperhitungkan pada net present value ya, didasari angka net present value. Kalau kita lihat ini kan 78 dibagi 100 sama dengan 0,782. Nah, ini juga tidak bisa itunya 78%. Artinya untuk ini tidak bisa diterima. Nah, kalau ini kan jelas bisa diterima. Karena 112 ini 112 kita bagi 100 nilainya 1,12. Jadi net present value ini kembali menegas profitability index ini hakikatnya menegaskan kembali nilai dari net present value. Nah, gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah metode yang terakhir adalah internal rate of return atau IRR atau IRR ya. Ini contoh proses yang sama, ya. Ketika kita dapat profitnya itu sama, 25 juta per tahun. Kita lihat ya. Nah, karena memang IRR ini adalah sebuah cara untuk berandai, jadi berandai-andai jika misalnya IRR-nya 18%, ini kan 18% nih. Oke. Ya. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut ya. Kalau misalnya nanti kurang jelas. Nah, ini maka present value-nya kalau 18%, ketika tingkat suku bunga 18% dengan profit 25 juta uang masuk ya. Di mana tingkat suku bunga yang berlaku itu 18%. Jadi ada investasi. Investasi itu menghasilkan 25 juta per tahun. Lalu di satu sisi tingkat suku bunga yang berlaku di perbankan itu 18%. Apakah layak? Gitu ya. Itu caranya. Maka kita hitung ketika present value-nya. Jadi seperti tadi kita rugi 21 juta ya. Kalau tingkat suku bunga 18%. Lalu kalau tingkat suku bunganya 20%, IRR-nya gimana? Ya. Ternyata kalau semakin tingkat suku bunga bank itu berlaku
Semakin tinggi 18 saja rugi, apalagi 20. Ya. Lalu di mana letak kelayakan dari eh, investasi ini? Pada tingkat suku bunga berapa investasi ini bisa dijalankan? Artinya seperti itu. Pada tingkat suku bunga atau ring berapa investasi ini bisa diterima. Nah, karena ini 18%, kita kurangi 10 aja, misalkan ya seperti itu ya. Nah, ketika suku bunga 8%, bagaimana sih? Nah, ternyata net present value-nya itu mendekati di bawah 0 ya. Jadi masih di bawah 0, tapi sudah mendekati 0. Mendekati 0 ya. Jadi masih rugi tapi mendekati 0. Kalau ini 21 juta, ini tinggal 182.500 net present value-nya. Tapi tetap tidak untung. Artinya kita dapat uangnya 99 juta, investasi kita 100 juta, tapi sudah mendekati ya. Mendekati di atas 100 juta. Nah, lalu kita turunkan lagi IR-nya 1%. Ya. Turunkan 1% sehingga present value of profit-nya 25 juta kita kali tabel ya. Ya. Ini kali tabel. Ketika suku bunga 4%, itu suku bunga 7% pada jangka waktu 5 tahun. Enggak dapatlah nilainya 102.505.000. Present value 100 juta sehingga net present value-nya adalah positif. Nah, jadi ini negatif, ini positif. Baru kita interpolasi. Nah, dari dua hasil pertemuan tersebut di atas terdapat dua sisi net present value yang positif dan negatif yang mendekati 0. Artinya cari yang mendekati 0, baru kita interpolasi. Interpolasi itu akan lebih mempertegas dan memberi keakuratan IRR-nya berapa. Oke. Nah, rumus IRR yang terakhir adalah interpolasi dengan menggunakan tabel. Karena dua ini kan mendekati 0 semua, kita coba aja langsung ya. Pada saat tingkat suku bunga 7% dan tingkat bunga 8%, kita kurangkan 1%. Jadi tinggal 1% ya. Kemudian selisihnya ini profitnya, kalau 7% profitnya kas masuknya itu 102, tapi kalau 8% kas masuknya 99. Kita selisihkan jadi 2,687 selisihnya ya. Begitu juga ini ya. Selisih present value of profit dengan present value of outlay ya. Nah, ini kan kalau ini 102. Nah, ini outlay-nya adalah 100 juta. Nggak dapatlah 2.500.000. Oke. Nah, baru kita ini 2505 ini kita bagi 2687 dikali 1%. Ini 1%-nya. Ya. Dapatlah 0,92. Oke. Nah, dengan begini, kalau 8% itu kita akan rugi. Artinya batas terakhir ya. Batas terakhir investasi itu diterima ketika suku bunga itu 7,93%. Artinya begini, kalau suku perbankan itu sudah 8%, maka investasi itu tidak layak, tidak diterima. Oke. Nah, itu. Sedangkan tingkat suku bunga yang berlaku 18%, artinya tidak layak sama sekali. Jadi kita bisa memberi catatan pada sebagai analis kredit atau manajer keuangan, ketika kalian menjadi analis kredit kan akan berpikir nih 7,93 nih batasannya ya. Kalau dia di atas 7,93 suku bunga yang berlaku, maka investasi itu tidak diterima. Yang terakhir adalah ketika porsinya berbeda, mirip sama saja ya, cuman ini angkanya beda. Nah, baru kita hitung satu persatu ya. Ketika suku bunga 18%, kita hitung tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya. Ini kan mendekati sudah 59, tapi mendekati 100 juta ya, tapi tetap rugi ya.
rugi 1,6 ya juta. Ketika suku bunga kita ibaratkan 117%, maka ini kita rugi 37.500. Oke, ini kalau net present value-nya berubah-ubah. Tapi ini kan sudah mendekati 0 ya. Nah, yang berikutnya kita turunkan lagi suku bunganya menjadi 16%. Ternyata ini positif, kita hitung ya. Tetap menggunakan tabel nilai faktor tabel, ya, present value tabel faktornya. Kita lihat misalnya suku bunga 16% pada tahun pertama itu 0,68 ya, dapatlah 0, kita cari tabel itu dicari. Bisa menggunakan Excel tree atau menggunakan tabel yang ada di Google, bisa lihat present value tabel gitu. Klik aja nanti keluar tabelnya. Nah, dapatnya positif ini, present value-nya 1,582. Ya, 1,5 juta ya. Hingga dari dua sisi yang kita hitung 16 dan 17 ini ada yang minus, ada yang plus. Namun semua mendekati 0. Nah, kalau sudah dapat mendekati positif dan negatif 0, yang mendekati ya, maka kita buatlah tabel interpolasi seperti tadi. Ini kita sama aja, 16, 17, selisihnya 1%. Oke. Kemudian selisih present value of proceed. Artinya selisih present value dari pemasukan. Ini kan ada di sini kan ada 90, ada 100 ya, 101 untuk 16%, untuk 17% ada 99, sehingga dapatnya 1,62 ya juta. Kemudian selisih present proceed dengan outlay ini 100 dengan outlay ya. Ini dengan proceed dengan outlay. Kita ambil aja yang terbesar adalah 100 ya. Yang positif harus diambil. Sama seperti ini juga ambil yang positif. Yang positif kan 102. Kita kurangkan dengan nilai investasi 100. Sehingga dapatnya 1,58 juta. Nah, baru kita cari nilai interpolasinya 1,58 dibagi 1,62. Ini 0,98. Oke. Artinya kalau 17% pasti kita rugi. Nah, batasannya itu adalah 16% ditambah 0,98. Jadi kalau di atas 6, suku bunganya di atas 16,98%, suku bunga yang berlaku, maka investasi itu tidak diterima. Nah, jadi kita dapat mengatakan bahwa IRR ini sangat tepat kalau kita memperbandingkan antara suku bunga yang berlaku dengan proceed yang kita terima. Oke, baik secara yang sama proceednya atau proceednya yang berbeda. Saya kira ini saja yang bisa Pak sampaikan. Sementara kita Pak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.